Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Bapa yang Baik. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca di Lukas 15 ayat 11 dan ke-12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah saudara, untuk memahami betapa kita beruntung dan bersyukur karena punya Bapa yang baik, maka hari ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah saudara, kita patut bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas Kalvari. Kita yang dahulunya terbuang jauh karena dosa diperdamaikan kembali dengan Allah. Bahkan kita diangkat sebagai anak-anak Allah dengan panggilan yang sangat intim, yaitu Bapa. Kata Bapa menunjukkan hubungan kasih yang tiada jarak, erat, tidak ada keraguan atau keengganan lagi. Bahkan lebih dari itu, di Roma 8 ayat ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan amin. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Jadi sebagai anak kita juga berhak atas warisan yang telah disediakan oleh Bapa bagi setiap anak-anaknya. Firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Tuhan Yesus melukiskan kebesaran kasih Bapa melalui perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Anak bungsu adalah gambaran dari kehidupan di dalam kasih karunia. Sedangkan ayah yang baik adalah gambaran dari pribadi Bapa di surga yang dipenuhi oleh kasih karunia oleh anak-anaknya. Anak bungsu memaksa ayahnya untuk segera membagikan harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Si bungsu meminta harta yang menjadi haknya terlebih dahulu. Dan karena kasihnya yang begitu besar, sang ayah pun membagi-bagikan harta kekayaannya tersebut. Nah, setelah menerima harta dari sang ayah, si bungsu ini pun segera menjual seluruh hartanya. Lalu pergi ke negeri yang jauh meninggalkan ayah dan kakaknya. Di tempat jauh inilah, si bungsu memboroskan harta kekayaan untuk berfoya-foya, hingga harta yang dimilikinya tersebut ludes, tak bersisa. Nah, keadaannya makin buruk karena di negeri di mana ia tinggal terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Sehingga ia pun menjadi sangat melarat. Nah, untuk bertahan hidup saja, maka ia bekerja sebagai penjaga babi. Dan karena laparnya, ia sampai ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Anak bungsu menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Hidupnya gagal dan hancur total sampai di titik terendah setelah keluar meninggalkan rumah ayahnya. Di Lukas 15 ayat ke-32 dikatakan demikian. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lihat sekarang. Setelah mengalami kegagalan, kehancuran, dan mengalami jalan buntu untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, seringkali kita baru menyadari akan kesalahan yang kita perbuat dan pada akhirnya kita menyesal. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Nah inilah yang dirasakan oleh anak bungsu. Nah di Lukas 15 ayat ke-17 dan 18 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, pada akhirnya anak bungsu pun memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Ia tidak peduli lagi apakah ayahnya masih mau menerimanya atau tidak. Perhatikan, ketika anaknya yang bungsu kembali, lihat respon ayahnya, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Luar biasa. Dengan tangan terbuka, ayah menyambut kembali anak bungsunya yang telah lama hilang. Bukan hanya itu, ia pun memberikan jubah yang terbaik, cincin, dan juga sepatu. Inilah gambaran kasih Bapa yang sungguh besar kepada kita. Tangannya selalu terbuka untuk menyambut dan menerima kita kembali meskipun kita telah memberontak, hidup dalam ketidaktaatan dan meninggalkan Dia demi menuruti keinginan hawa nafsu. Jubah yang diberikan ayah kepada anak bungsu adalah gambaran kebenaran dan keselamatan. Kebenaran telah hilang dalam diri semua manusia oleh karena dosa. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib membenarkan manusia dan memberi manusia keselamatan. Nah saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita semua.
Kasih sayang Tuhan kepada kita hadir dalam bentuk yang begitu intim, yang begitu dekat. Nah, agar tidak bingung, maka Tuhan memberikan contoh yang mudah diterima bagi kita semua, yaitu hubungan antara Bapa dengan anaknya. Seperti Bapa yang baik menyayangi kita semua, seperti itulah Tuhan mengasihi anak-anaknya. Seperti halnya Bapa kita di dunia, menyediakan segalanya bagi kita, melindungi kita, mendidik dan membesarkan kita. Demikian pula dengan Bapa di surga. Kita patut bersyukur dan terus bersyukur, sebab kita punya Bapa yang sangat-sangat baik. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.